Shalom, haleluya. Tidak peduli dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita semua ada dalam penyertaan. Saya percaya bahwa kasih Kristus selalu ada atas kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita.
Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang di rumah. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Kami percaya bahwa yang ada di rumah, yang ada di gereja, semuanya harus bersukacita di dalam Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami akan bersuka di dalam Tuhan Yesus. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kaburku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka.
peduli apapun yang terjadi dalam sekeliling kita. Ungkapkan rasa rindu itu untuk Tuhan. Lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari kita katakan lagu ini dengan iman, dengan yakin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk minggu pagi yang cerah dan indah ini. Kembali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh memuji, meninggikan, bahkan memuliakan nama. Kiranya setiap puji-pujian
merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa kebenaran firman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar tanpa kebenaran firman Tuhan kami tidak berkenan di hadapan. Bahkan kami sadar dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hidup kami boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kebenaran firman-Mu ini akan menolong kami mengeluarkan buah-buah yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Disitulah Engkau dimuliakan. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Sampaikan maksud dan isi hati-Mu Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman ini akan menolong kami mengubah cara berpikir kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Memberkati waktu-waktu selanjutnya, hamba-Mu yang Kau utus ini Tuhan, urapan-Mu, wibawa-Mu, kuasa-Mu turun atas hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman yang akan disampaikan semua berasal daripada-Mu. Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja luar biasa, mengartikan secara pribadi firman ini kepada kami yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang kekristenan, kalau di dalam Matius 5, Kristen adalah seorang garam, bahkan seorang terang. Maka di dalam kitab Lukas yang akan kita baca, bahkan kita akan gali bersama-sama, kekristenan sebenarnya identik dengan buah. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku." Untuk apa? Berbuah. Dan di situ dikatakan buahmu itu tetap. Artinya apa? Buah tidak musiman, buah tidak tempo-tempo, buahmu itu continuous. Tetap di sini artinya tetaplah berbuah. Artinya berbicara seseorang yang sudah dipilih Yesus menjadi murid Kristus, menjadi anak Tuhan. Artinya hidupnya harus berbuah. Berbuah yang bagaimana? Berbuah seperti yang Yesus mau. Berbuah yang manis, yang bisa dinikmati, diincip istilahnya oleh yang mempunyai hidup ini. Siapa? Allah. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan lihat, banyak orang mengatakan bahwa dia sudah bertobat. Tetapi dalam Matius bahkan Lukas 3:8 dikatakan, berbuahlah sesuai dengan pertobatanmu. Berapa banyak kita lihat Bapak Ibu, katanya pendeta, katanya hamba Tuhan besar, tetapi kok masih selingkuh dengan suami orang. Katanya hamba Tuhan besar, pendeta terkenal, punya gereja yang besar, tapi kau masih melecehkan anak orang. Banyak kan pendeta yang masuk penjara. Kenapa? Bagi mereka kekristenan itu sekedar sesuatu tampilan, bahwa kalau saya menjadi orang Kristen, saya menjadi hamba Tuhan besar, maka saya terkenal, saya punya gedung gereja yang besar, saya punya jemaat yang banyak. Oh, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa sebenarnya berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang buah. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melihat dalam satu bagian di dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu di rumah, tolong buka Alkitabnya. Lukas pasal 13 ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan. Kita tidak mampu memahami kalau bukan Roh Kudus yang
mengartikan secara pribadi. Saya beri kesempatan kepada kita 5-7 detik berdoa secara pribadi, minta pimpinan Roh Kudus untuk mengartikan firman ini secara pribadi. Saya persilakan. Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, luar biasa, di dalam Injil Lukas ini saya kalau melihat, kita belajar dari eksposisi Injil Bapak Ibu, Injil Lukas ini mempunyai keunikan tersendiri. Ini Injil sebenarnya, ini Injil firman-Nya Allah, ditulis oleh seorang Lukas yang bukan orang Yahudi. Kenapa? Lukas ini seorang Yunani yang adalah murid dari teman perjalanan si Rasul Paulus. Nah, dia, kalau saya melihat, sisi Lukas melihat bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia melihat hal-hal yang agak sedikit detail yang mungkin tidak ada di dalam Injil-Injil Lukas yang lain, khususnya dalam 3 Injil sinopsis. Nah, sebenarnya dalam pasal 13 ini dimulai, Bapak Ibu, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan bacakan satu peristiwa. Sebenarnya ada 2 peristiwa di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 5. Ini ada 2 peristiwa yang luar biasa. Kita melihat, kita akan baca ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, Bapak Ibu, ada satu peristiwa ketika beberapa orang Yahudi, khususnya mungkin orang Galilea ini satu tempat di mana para rasul itu berasal, di sebelah utara dari Yerusalem, itu datang kepada Yesus dengan 2 cerita, 2 peristiwa. Mereka sebenarnya ada beberapa modus, artinya alasan, motivasi mereka menceritakan 2 peristiwa mengerikan ini. Tapi salah satunya ada bagaimana mereka menguji Yesus. Apa pendapat Yesus tentang 2 peristiwa mengerikan ini? Peristiwa pertama, di situ dikatakan bahwa ada beberapa orang tidak setuju dengan Pilatus. Mereka yang memberontak dengan Pilatus. Lalu pada saat mereka sedang mengadakan korban di bait Allah, itu Pilatus menyuruh anak buahnya itu membantai mereka.
Kenapa? Karena tidak kesesuaian pendapat. Mereka ini sedang melawan Pilatus istilahnya. Lalu darah korban mereka yang dibantai tadi dicampur dengan darah korban binatang yang mereka persembahkan di dalam kemah. Dan di situ bagi orang-orang Yahudi itu merupakan sesuatu kengerian, sesuatu yang wow, ini kan artinya ini hukuman dari Allah. Yang kedua, ada beberapa orang yang tertimpa menara di dekat Siloam, kolam Bethesda. Ternyata mereka yang tertimpa ini adalah orang-orang yang sedang menantikan goncangan air untuk mendapatkan kesembuhan. Berarti ini orang-orang yang sakit. Lalu tiba-tiba ada menara roboh menimpa mereka lalu mati. Dan Bapak Ibu, orang-orang yang datang kepada Yesus ini kita tahu mereka adalah orang-orang latar belakang punya pemikiran yang Yudaisme. Mereka tanya, bagaimana menurut engkau? Apa jawab Yesus? Yesus bilang dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang kelima, dua ayat dengan satu pemahaman. Dikatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Artinya begini Bapak Ibu, kematian seseorang tidak menentukan besar kecil dosa seseorang. Sekali lagi saya mau katakan, cara mati seseorang tidak menentukan besar kecil dosanya di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah dosa itu sama, tidak ada tingkatannya. Dosa tetap dosa. Nah, dalam dua peristiwa ini Yesus mau mengatakan bahwa apa yang mereka orang-orang itu alami, kengerian yang mereka alami, kebinasaan yang mereka alami tidak menentukan berapa besar dosa yang mereka lakukan. Tetapi yang lebih penting Yesus garis bawahi ialah bertobat. Kenapa Yesus mengatakan bahwa yang lebih penting itu bertobat? Kenapa? Orang-orang ini Bapak Ibu, orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias, orang-orang yang menolak Yesus yang diutus Allah menjadi Tuhan. Ini peristiwa ayat 1 sampai ke 5. Nah, ayat 6 sampai ke 9 Yesus menggambarkan pertobatan. Di dalam ayat 6 dikatakan ada seseorang yang punya ladang kebun anggur, di situ ditanami pohon ara. Ini perumpamaan. Nah, di sini yang saya akan khotbahkan ayat 6 sampai ayat 9. Ayat 1 yang ayat 5. Ini adalah peristiwa akhirnya Yesus membuat perumpamaan bahwa ada seseorang mempunyai kebun anggur, di situ ditanami pohon ara. Bapak Ibu, kalau kita baca Injil itu pohon ara ini sering disebutkan. Kenapa? Pohon ara ini sama dengan pohon mulberry. Pernah lihat Bapak Ibu mulberry? Kecil-kecil, ungu. Itu Bapak Ibu gizinya tuh banyak sekali, vitamin C tinggi sekali. Dan ini merupakan lambang untuk bangsa Israel, lambang kemakmuran. Pohon ini rasanya manis, kemudian banyak vitaminnya di sana. Ini merupakan, Yesus mengatakan bahwa pohon arah ini merupakan lambang dari pohon Israel, bangsa Israel, melambangkan bahwa sebenarnya Israel adalah umat pilihan Allah, kebanggaan Allah. Tapi yang kita lihat apa Bapak Ibu? Kalau kita belajar dari pertama sejarah manusia ada sampai pada zaman Nuh, diberikan yang namanya air bah, tapi apa yang terjadi? Kejahatan semakin bertambah. Kemarin saya barusan mengikuti kuliah teologi biblika, kebetulan orang Amerika yang khotbahkan. Bapak Ibu, saya masih bisa mengerti bagaimana perjalanan dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu. Manusia yang namanya dosa membuat kejahatan demi kejahatan. Air bah diberikan, manusia bertobat? Tidak. Bahkan semakin jahat dan semakin jahat. Bahkan bangsa Israel yang dipilih oleh Allah menjadi mata Allah sendiri. Apa yang terjadi? Makanya kenapa ada yang namanya pembuangan pengasihan. Itu hukuman Allah kepada mereka. Tapi mereka bertobat? Tidak. Sampai akhirnya satu titik Yesus harus turun. Allah harus turun. Membuat yang namanya perjanjian yang baru. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata
manusia bukannya semakin bertobat, tetapi kejahatan demi kejahatan, dosa yang dibuat oleh manusia semakin menyedihkan hati Allah. Sehingga Bapak Ibu kita melihat hukuman di dalam ayat 1 ayat sampai ayat 5. Yesus mau mengatakan bahwa kamu kalau tidak bertobat, kamu akan binasa. Artinya apa? Kamu akan terhilang dari Allah. Tetapi dalam perumpamaan Yesus memberikan satu gambar bahwa ternyata di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7, di situ pemilik dari kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Ini menggambarkan pada saat Allah datang menjumpai miliknya, yaitu bangsa Israel. Allah menginginkan pertobatan sekaligus buahnya, tetapi waktu Allah datang, dia tidak menemukan buah satupun. Lalu di situ Allah katakan, ya sudah, tebang aja. Artinya apa? Yang aku inginkan buah dari orang ini ternyata tidak dihasilkan. Tapi Bapak Ibu di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 ini yang sebenarnya fokus kita. Di dalam ayat 8 ayat 9 dikatakan, jawab orang itu, Tuhan berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Kita akan melihat dua hal. Siapa pengurus kebun anggur itu? Yesus sendiri. Yesus dikirim oleh Allah, pemilik kebun anggur ini, untuk mengurus tanaman atau kebun di dalamnya. Dan Bapak Ibu, ada dua hal yang Yesus lakukan untuk kita yang mungkin katanya sudah bertobat tapi tidak pernah menunjukkan buah-buah itu. Pertama, di ayat 8 dikatakan, jawab orang itu, Tuhan berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya dan memberi pupuk kepadanya. Hal yang pertama yang Yesus lakukan untuk Bapak Ibu dan saya, yang katanya hari ini menjadi orang Kristen, yang katanya hari ini sudah menjadi anak Tuhan, tapi tidak pernah menunjukkan buah-buah pertobatan. Apa yang Yesus lakukan? Pertama, dia masih memberi kesempatan. Bapak Ibu, di situ dikatakan Yesus berkata kepada pemilik, kepada Allah, Tuhan berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Bapak Ibu, kita akan melihat Yesus adalah pembela kita. Pada saat kita memuji memuliakan namanya, dia adalah Tuhan kita. Tetapi saya mau berkata, pada saat ini Yesus sedang menjadi pembela kita juga. Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu. Kesempatan untuk apa? Sadar bahwa engkau ini orang pilihan. Sadar bahwa hidupmu di dalam dunia ini bukan hidup yang percuma. Berapa kali saya katakan, hidup kita ini berbeda dari orang di luar sana. Kita itu juga bukan cuma makan, tidur, kerja, cari uang, punya anak, punya cucu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Yesus menginginkan dalam hidupmu itu yang Allah lihat adalah buah-buah dari pertobatanmu. Jadi kalau hari ini kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, kita mengatakan kalau kita adalah murid Yesus, tapi kalau kita tidak pernah menunjukkan buah-buah dari roh yang ada dalam hidup kita, berarti sama saja engkau belum bertobat. Apa sih bertobat? Di dalam bagian ini bertobatnya dengan kata bahasa aslinya metanoia. Artinya apa Bapak Ibu? Bertobat seperti ini. Kalau saya sebelumnya mengarah ke sana. Bertobat artinya berbalik. Bukan cuma berbalik, tapi Yesus katakan ambil langkah ke depan. Nah, langkah ke depan inilah yang disebut dengan berbuah. Jadi orang bertobat tidak boleh stagnan di tempat, harus menunjukkan, mengeluarkan, menghasilkan buah-buah dari pertobatan ini, buah-buah dari metanoia ini. Itu yang disebut dengan anak Allah, murid Kristus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, engkau mengatakan engkau sudah menjadi anak Allah, tapi masih ngemplang duit orang, mana buahnya?
Kalau hari ini engkau mengatakan engkau anak Tuhan, tapi masih suka meso-meso, mana buahnya? Mana metanoianya? Kalau hari ini engkau mengatakan engkau murid Kristus, tapi masih suka selingkuh, mana buahnya? Karena hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih hidup, berarti Yesus masih memberi kesempatan. Pergunakan kesempatan. Di situ dikatakan 1 tahun. Ya, berbicara tentang apa? Waktu. Tentang waktu. Jadi kalau hari ini kita masih bangun tidur, lalu kita masih bernafas, pikirkan ayat ini. Berarti Yesus masih beri kesempatan. Dan bukan cuma itu. Yang kedua, dia katakan begini, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Yang kedua, kalau tadi Yesus memberikan kesempatan, yang kedua, Yesus memberikan kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran hanya bisa didapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dia dikaisune. Lalu orang yang bisa melakukan kebenaran adalah orang yang memiliki aletheia pribadi Yesus. Bulan lalu saya mengkhotbahkan tentang mengapa kita harus melakukan kebenaran. Karena kita adalah kekasih. Yang kedua, karena kita harus menjadi saksinya Allah. Dan yang ketiga, karena itu sukacita Allah terbesar. Lalu pada saat ini Yesus memberikan kebenaran, bukan cuma memberikan kesempatan. Makanya kita selalu diberikan firman melalui mimbar. Kita diberikan firman melalui Alkitab yang sudah ada di dalam tangan kita. Kita diberikan kebenaran melalui hamba Tuhan. Siapa saja yang di dalamnya ada kebenaran, berarti itulah kebenaran yang sedang Yesus berikan melalui orang-orang yang dipercaya. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih mendengarkan firman, bersyukur. Artinya apa? Kita masih beri kesempatan untuk berbuah. Artinya apa? Kebenaran yang kita terima. Maksudnya Yesus supaya apa? Kebenaran itu menghasilkan buah dalam hidup kita. Omong kosong kalau orang mengatakan aku punya Yesus, aku punya kebenaran. Orang cuma lihat, lah buktinya mana? Kan begitu dong. Banyak orang, waduh pakai salib besar-besar, tapi hidupnya berlawanan, kontroversi dengan apa yang dia tunjukkan. Kasihan kan? Dan Bapak Ibu, sebelum dia memberikan kebenaran, di situ dia juga katakan apa? Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya. Ibu-ibu di tempat ini, yang kita suka menanam, saya suka bertanam kembang di rumah. Bapak Ibu, setelah saya menggemburkan tanahnya itu kan, setelah saya gembur, niatnya juga mencangkul. Kemudian saya tanam, saya beri pupuk. Artinya apa? Pupuk itu kan artinya dia bisa bergerak ke sana kemari, ya kan? Lalu dia masuk, diserap oleh akar-akar tanaman itu maksudnya menggemburkan. Nah, mencangkul di sini Bapak Ibu tahu artinya apa? Banyak orang yang sudah menjadi Kristen katanya bertobat tapi stagnan, sama Yesus dicangkul. Makanya diberi apa? Masalah. Jadi Bapak Ibu, pandemi ini sebenarnya Yesus sedang mencangkul. Kenapa? Karena dia lihat, waduh banyak anak-anakku katanya anak Tuhan. Anak buahnya ini tak cangkul, dikasihlah masalah. Nah, salah satunya apa? Pandemi. Tapi berapa banyak orang kan gak mengerti dong, lalu menyalahkan Tuhan. Waduh, seminar-seminar webinar itu banyak. Di pandemi ini Tuhan di mana? Loh, saya ketawa aja, berarti dia gak ngerti. Ya Tuhan di mana-mana, wong dia pemilik alam ini, dia pencipta. Kok masih tanya, Tuhan engkau di mana? Kok masalah, kok banyak orang mati? Orang-orang sekeliling saya ini pada mati semua. Bapak Ibu tahu, ini Yesus sedang mencangkul. Tak mungkin hari ini, siapa tahu Tuhan sedang mencangkul daerah sekitar kita. Orang-orang sekeliling kita mungkin dipanggil. Nah, waktu dia mencangkul, Bapak Ibu ingat, dia kasih kebenaran. Ini 2
dua kejadian, dua hal yang dilakukan Yesus itu bersamaan. Pada saat dia mencangkul, memberikan masalah, dia pasti kasih firman, menghibur, menguatkan, menasehati. Jadi pikirkan Bapak Ibu, kalau sampai mungkin daerah sekitar kita ada masalah, oh berarti Yesus bilang, buah itu belum engkau keluarkan. Waktu saya mendalami kitab ini Bapak Ibu, jadi bersyukur Bapak Ibu, kalau hari ini dua hal Yesus lakukan dalam hidup kita, mencangkul sekaligus memberi kebenaran. Kenapa? Yesus ingin kita berbuah. Jadi jangan cepat kecewa, apalagi banyak orang sekarang selalu curiga dengan Tuhan. Apa Tuhan gak mengasihi aku ya? Kemarin teman saya, Bapak Ibu tahu Ibu Leni, ketua Korda itu yang akrab dengan saya. Setengah jam sebelum beliau dipanggil itu kami masih WA-an mengurusi Korda. Setelah setengah jam ditelepon. Tapi bukan berarti karena ini tidak berbuah, tidak. Makanya dalam bagian ini berbeda. Cuman pada saat saya ngomong dengan adiknya, saya kasih kekuatan. Apa? Disinilah Tuhan mau melihat buah-buahnya mau dikeluarkan atau tidak. Jadi hari ini Bapak Ibu, mungkin ada masalah. Atau mungkin selama ini kita merasa, aduh hidupku tenang-tenang aja, fine-fine aja, tapi kita tidak mengeluarkan buah, masih tetap selingkuh. Ini gak dihukum tuh sama Tuhan. Jangan-jangan kita ini sudah apa? Orang bilang udah kembang. Jadi istilahnya sense of apa ya? Keinginan Tuhan dalam hidup kita ini sudah tumpul. Atau jangan-jangan kita belum bertobat. Jadi Yesus mau mengatakan, beri kesempatan, aku akan mencangkul sekaligus memberi pokok. Jadi ada dua hal yang Yesus kasih ke kita supaya kita mau berbuah. Pertama, Yesus masih memberikan kesempatan. Kalau engkau masih hidup saat ini, berarti itu kesempatan Tuhan masih berikan. Yang kedua, dia memberikan kebenaran. Kebenaran itu menyakitkan. Berapa kali saya katakan, kebenaran pasti menyakitkan. Tetapi disitulah pil pahit untuk kita sembuh. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih mendengar kebenaran yang kelihatannya menjadi pil pahit, bersyukur. Karena itulah Yesus inginkan supaya kita berbuah. Berapa banyak orang Bapak Ibu tidak mau mendengar khotbah seperti ini. Jujur, saya berapa kali ditap gereja-gereja besar karena model khotbah saya seperti ini. Gak masalah, saya cuma alat Tuhan. Tapi yang mengerikan, Yesus katakan apa di ayatnya, frase ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Bapak Ibu garis bawahi kata mungkin. Di dalam bahasa asli saya melihat ada kata if juga. Berarti apa? Semua ini tergantung siapa? Tergantung kita. Yesus sudah melakukan bagiannya. Tinggal kita melakukan bagian kita. Makanya Yesus katakan, mungkin tahun depan. Jadi mungkin dia mau berbuah. Mungkin dia mau menghasilkan buah-buah dari pertobatan itu. Tapi kalau tidak, tebang dan jika tidak, tebanglah dia. Wow. Saya berharap Bapak Ibu tempat ini atau yang di rumah bukan menjadi orang-orang yang ditebang nantinya. Kenapa? Kita masih berikan kesempatan. Kedua, kita masih mendengar kebenaran. Dan kebenaran dan kesempatan ini kita pergunakan baik-baik Bapak Ibu. Hidup kita bicara menjadi garam dan terang. Itu menjadi berkat bagi orang lain, itu berbeda. Makanya di dalam Roma 12 itu berbeda. Kalau sana suka mencuri, engkau berbeda, menghasilkan buah-buah dari pertobatan, engkau bertobat, tidak lagi mencuri.
Mestinya orang yang katanya anak Tuhan, yang katanya suka selingkuh, kesempatan yang Tuhan berikan pandemi ini mestinya bertobat, lalu berbalik, menghasilkan buah-buah pertobatan. Kan seperti itu. Tetapi kembali lagi, Yesus katakan apa? Mungkin keputusan ada di tangan kita. Kita mau menghasilkan buah itu atau tidak, tergantung kita. Amin Bapak Ibu. Inilah kebenaran firman yang boleh kita dengar, akan menolong kita Bapak Ibu merenungkan, bahkan kita mungkin merefleksi kembali, kita bisa menguji apakah selama ini kita sudah menghasilkan buah-buah itu dari pertobatan yang mungkin kita sudah lakukan. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Kiranya Tuhan yang empunya ladang ini, pada saat dia kembali, dia menemukan buah-buah itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memeteraikan itu di setiap hati dan pikiran setiap pendengarnya, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, supaya kita semua sadar bahwa kalau kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kalau sampai hari ini kita masih mendengarkan kebenaran, berarti Tuhan masih memberikan kebenaran itu supaya kita mengeluarkan buah-buah pertobatan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan. Apapun juga masalah pergumulan hidup mereka, kiranya firman Tuhan yang akan menolong menguatkan mereka untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Responi firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita disadarkan, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak yang seharusnya kita bisa berbuat. Ada proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kita mau bekerja sama dengan Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami ya Tuhan. Layakkan kami sebelum kami menerima perjamuan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Engkau terus mengkoreksi kami, mencangkul kami, mempersiapkan kami sesuai dengan harapan-Mu ya Tuhan. Setidaknya paling sedikit ada buah yang bisa dilihat. Mungkin tidak banyak, tapi harapan itu yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kami mengiring Engkau dimanapun saja kami berada. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati kehidupan rumah tangganya, suami, anak-anaknya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Tiba saatnya kami akan menerima perjamuan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Layakkan untuk kami boleh menerima perjamuan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan digantung,
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Engkau baik ya Tuhan. Telah kulihat, mari kita bagi berdiri bagi yang sudah mempersiapkan dan menerima perjamuan. Telah gantikanku, dengan darah-Mu selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, Engkau baik. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Gloria. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita tunduk bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, begitu baik kepada kita. Oh, baik ya Tuhan. Syukur, haleluya. Oh, baik ya Tuhan. Sudah mati buat kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami hidup karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya melalui perjamuan ini pemulihan terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu, kami ingat bahwa Engkau mati buat kami. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Untuk sementara kita mengikuti aturan pemerintah yaitu PPKM darurat bahwa ibadah kita untuk sementara online ya. Karena mengingat juga situasi bahwa penyebaran virus ini begitu luar biasa ya. Walaupun sebelum tanggal 2 itu sempat kita audiensi dengan Pak Wali Kota melalui Zoom ya. Di situ Pak Wali Kota tetap mengharapkan adanya ibadah seperti biasa. Tetapi dalam kenyataannya setelah berkembang Bapak Presiden akhirnya mengeluarkan peraturan yaitu atau PPKM darurat bahwa kota-kota yang berada di zona merah bahkan sampai hitam itu ibadah untuk sementara melalui online saja. Jadi istilahnya menghindari itu, dan masker diharapkan rangkap 2 ya. Nanti saya juga akan kirimkan secara resmi dari aturan dari Dinas Kesehatan cara pemakaian masker ya untuk rangkap 2. Ada memang simpang siur, ada yang pakai saya medisnya 2, ada yang dalamnya medis depannya kain, ada yang
Yang heran lagi yang cuma satu. Tadi itu malah saya di depan itu ada jemaat yang nggak pakai masker, untung nggak ada yang lewat satgas. Itu jemaat itu dicakup ya saudara, nggak pakai masker. Ya, jadi itu yang sementara saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu bisa lihat melalui Facebook di Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, atau nanti di YouTube siaran tundanya di Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Ya, doakan untuk kami kita tetap terus bisa eksis dalam melayani Bapak Ibu walau melalui online. Jika Bapak Ibu mau minta dukungan doa, bisa WA di nomor saya 081 2177 03676. Dan itu sudah beberapa jemaat sudah telepon saya karena ada keluarganya yang kena terpapar COVID ya. Jadi setidaknya kita bisa nanti doakan. Harapannya juga kami kalau bisa menolong, ya kami akan tolong, kami usaha nanti bersinergi dengan beberapa dokter untuk memberikan atau mengirim resep atau bagaimana atau obat untuk bisa sampai ya. Jadi Bapak Ibu yang mampu ya kami akan kirim resepnya supaya bisa beli di apotek dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu yang juga ingin memberikan persetujuan bisa melihat di tertera di sana di rekening BRI atas nama Gereja Bethel Indonesia House of Healing. Apabila ingin memberikan persembahan bisa di rekening BCA ya atas nama yang tertera di sana. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan kekal sampai entar.
Dan sebelum kami mengakhiri, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan, baik untuk bangsa dan negara kami, untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat ya Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga boleh merasakan kuasa kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk negeri kami ya Tuhan, yang sekarang ini dengan situasi keadaan ya Tuhan, dengan pandemik saat ini yang mempengaruhi hal-hal ekonomi dan yang lain Tuhan. Tuhan campur tangan lawatan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan lalukan. Tapi kami percaya di balik semuanya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Berikan kekuatan, kesatuan hati itu kami bersama memikirkan, bukan pecah ya Tuhan, tetapi bersama-sama memikirkan jalan keluarnya, untuk bersama-sama bekerja sama membangun negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga intern yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan campur tangan, berikan kesehatan mereka, takut akan Tuhan. Setiap keputusan, kewibawaan Tuhan berikan kepada mereka. Semuanya berpihak untuk rakyat Indonesia yang terbaik. Pimpinnya Tuhan juga rakyat Indonesia boleh bersama-sama, bukan untuk saling menjelekkan ya Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang yang jahat yang hendak memecah belah negeri kami. Biarlah Tuhan sendiri melawan, menjamah hati mereka. Sadarkan, karena dengan situasi kondisi seperti ini bukan saatnya untuk saling mencela, tetapi saling bagaimana membangun. Jauhkan juga dari orang-orang yang tidak memanfaatkan ya Tuhan, untuk situasi seperti ini, untuk kepentingan diri sendiri, monopoli dan sebagainya, dalam obat-obatan, masker, APD dan sebagainya. Semuanya boleh terdistribusi dengan baik hingga semua rakyat Indonesia benar-benar memperoleh fasilitas yang sama. Dan pakai ya Tuhan, untuk para dokter, tenaga kesehatan, dengan situasi saat ini yang juga orang-orang yang terpapar COVID, yang sekarang baik itu mereka isolasi mandiri yang ada di rumah sakit. Kami mendengar begitu miris ya Tuhan, sampai harus menunggu 2 hari ketika mereka yang meninggal karena COVID. Tuhan berikan kekuatan, campur tangan, buka ya Tuhan orang-orang hati mereka, orang-orang yang punya kesempatan untuk memfasilitasi. Berikan ya Tuhan semangat, berikan kekuatan kesehatan untuk mereka untuk bisa menjadi alat kemuliaan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat mereka satu persatu, Engkau melihat mereka apabila mereka membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit atau apapun. Engkau Allah yang menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya, ekonomi, semuanya Tuhan berkati, supaya melalui apa yang Kau kerjakan mereka boleh melihat pembelaan-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu yang begitu besar, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pemerintah ini yang sudah memfasilitasi kami, berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anaknya Tuhan, dengan kekuatan kesehatan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan nyatakan, baik pegawai-pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada. Tuhan Kau jamah satu persatu, Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh beraktivitas ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jejaring ya Tuhan, dengan gereja ya Tuhan, yang sudah memfasilitasi kami dengan beberapa hal untuk kami boleh mengerjakan sesuatu. Tuhan berkati mereka, juga tutup khususkan kuasa darah Yesus. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabian, Jateng, Kota Surabaya, bahkan Indonesia. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah, memulihkan ya Tuhan. Kau campur tangan untuk wilayah kami, Tuhan sendiri yang akan membentengi ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan akan nyata, dan mereka boleh melihat bahwa Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, yang sekarang ini sedang sakit,
Ibu Ratna Citra Dewi yang sekarang mengaku, Tuhan kau jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Juga yang tidak hambamu sebut, tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatukan hati kami. Kuasa kasih Tuhan turun untuk menjamah, memulihkan setiap jemaatku yang sakit dengan kondisi apapun, baik itu COVID maupun yang lain-lainnya. Kami percaya dengan situasi saat ini, biarlah mereka juga mulai keteguhan daripada Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Kasih-Mu pembelaannya Tuhan. Baik yang mereka mengalami masalah, Tuhan Engkau akan menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan membuka jalan, membuat jalan bagi mereka, sehingga anak-anak-Mu boleh kuat, tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga setiap program gereja yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, boleh apa yang kami bisa lakukan. Biar Tuhan kami berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kami sumber daya ya Tuhan. Orang-orang yang punya hati untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pimpin kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah